Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Di video kali ini kami akan menyuarakan duka para guru honorer di seleksi P3K 2021. Banyak postingan dari teman-teman guru yang ada yang tidak dipenafikan, ada yang senang karena memenuhi passing grade, tapi banyak yang tidak bahagia karena tidak mampu memenuhi passing grade karena dirasa terlalu tinggi. Dan ini adalah foto-foto dokumentasi perjuangan dari rekan-rekan guru honorer mengikuti seleksi P3K. Faktanya bukan hanya guru-guru muda, tapi justru kebanyakan adalah guru-guru senior, guru-guru yang sudah lama mengabdi di sekolah-sekolah. Ini adalah salah satu dokumentasi seorang bapak yang sudah sangat senior tentunya, sudah berusia sekitar 57 tahun, informasi dari postingan teman-teman guru. Dan di sebelahnya ada ibu guru yang mungkin relatif muda ya. Jadi perbandingannya tentu perbandingan usia sangat jauh. Kalau dikompetisikan, kira-kira kita tidak memandang remeh guru-guru senior ya. Tapi banyak informasi dari teman-teman guru bahwasanya banyak guru-guru yang sudah lama mengabdi, yang sudah senior, yang sudah berumur 50 ke atas itu sangat kesulitan dalam mengerjakan soal karena faktor fisik dan faktor lain-lain sebagainya, padahal pengabdian mereka sudah lama. Nah, ini ada postingan dari teman guru yang menyampaikan bagaimana pengalaman dia saat mengikuti tes seleksi P3K beberapa hari yang lalu. Beliau ini adalah seorang guru yang masih relatif muda, sehingga pada saat mengikuti seleksi P3K ini yang kesan dari beliau kami bacakan dan kami sampaikan ya. Ini tulisan beliau yang beliau posting. Ini bukan topik kompetisi untuk kompeten. Tes CPNS tahun sebelumnya sangat memuncak gejolak kompetisi dengan pesaing lain. Tapi setelah tes ASN P3K kemarin, gejolak batin ingin menjatuhkan nilai lawan agar bisa passing grade seketika kikis saat melihat beliau yang sudah beruban. Yang dimaksud ini adalah ini Bapak Ibu ya, foto-foto guru-guru yang senior yang bersaing dengan guru-guru muda. Kita lanjutkan. Dengan tangan keriput, gemetaran tak berirama menyentuh tombol laptop. Ya, tentu bagaimana perasaan kita, tentu bisa kita membayangkan ya, kita guru muda, semangat kompetisi kuat, tapi setelah masuk ruangan ternyata kita harus bersaing dengan guru-guru yang mungkin seumur dengan orang tua kita. Ya, jadi tentu perasaan kompetisi ini akan luntur seketika. Kita lanjutkan. Memandang layar hanya berjarak sejengkal dari wajah menandakan pandangan beliau sudah tidak normal. Beliau berkata, guru senior ini berkata, "Ibu tuliskan Kak, kasihan ini nomor, tidak kulihat mi angka-angkanya." Sahut beliau yang duduk bersebelahan denganku. Air mataku pun pecah sambil membantu beliau. "Pak, kalau ada kendala tak panggil Kak saja," sahutku. Jadi guru senior ini meminta tolong kepada yang posting ini. Intinya adalah minta tolong untuk diketikkan mungkin angka atau nomor peserta di komputernya atau apa seperti itu, karena beliau sudah tidak mampu melihat dengan jelas lagi seperti itu. Seketika ibu yang posting ini menangis, sedih dan terharu melihat perjuangan dari Bapak Ibu guru senior ini. Sehingga beliau menyampaikan jika butuh bantuan silahkan panggil saya. Nah, kita lanjut. Kulihat begitu banyak soal HOTS dan bentuk soal bacaan seperti cerpen membuatku sesekali menatap beliau, berharap ingin membantu beliau. Saat jariku menangkan soal nomor 56, kulihat beliau memanggil pengawas. "Ibu, selesai, mau bagaimana cara lihat nilai tak?" Beliau keluar dari ruangan tanpa berkata-kata dengan pundak yang lusuh. Pupus harapan beliau pada P3K dengan nilai yang belum passing. Sedihnya ternyata bapak ibu guru senior yang sudah umur 50 ke atas ini tidak memenuhi passing grade. Soal yang sangat rumit membuat beliau dan sebagian orang menjawab soal tanpa membaca. Nilai yang membatas yang begitu tinggi membuat guru honorer yang usia 50 ke atas tidak mampu mencapai standar walaupun masih ada nilai tambahan afirmasi. Honorer yang muda-muda pun sulit untuk mencapai nilai yang membatas. Tak tanggung-tanggung, ribuan keluhan guru non-serdik
Non 35+, Non K2 menyerbu grup Kemdikbud untuk mengkaji ulang afirmasi Cerdik, bahkan mengeluhkan penurunan passing grade yang terlalu tinggi dengan soal yang HOTS mencapai level dewa. Alhasil guru tua yang notabene puluhan tahun mengabdi tak lulus walaupun dengan tambahan nilai afirmasi yang tidak mampu mencukupkan nilai kompetensi teknis. Ya, ini adalah suara dari teman-teman peserta P3K di pekan ini selama beberapa hari diadakan seleksi. Inti dari penyampaian peserta P3K yang memposting ini adalah, yang pertama adalah apresiasi yang cukup tinggi, yang sangat tinggi tentunya untuk guru-guru senior ya, yang sudah bekerja keras mengabdi beberapa tahun dan ikut seleksi P3K, karena meskipun pada akhirnya banyak yang tidak mencapai passing grade dan harus ikut lagi tahap kedua seperti itu. Kemudian beliau juga menyampaikan nilai passing grade-nya ini dirasa terlalu tinggi untuk guru-guru seperti itu, terlalu tinggi. Kemudian jadi diharapkan pemerintah mengkaji ulang terkait passing grade ini. Makanya di post ini kasih turun passing grade. Beliau mengatakan hashtag kasih turun passing grade, turunkan nilai passing grade. Semoga informasi ini sampai ke pemerintah, kemudian menjadi pertimbangan terkait situasi di lapangan saat seleksi P3K, dan pemerintah memberikan pencerahan kepada teman-teman guru bagaimana solusi yang terbaik seperti itu, supaya seleksi P3K ini berjalan sesuai dengan harapan dan keberpihakan kepada guru. Dan memang tidak bisa dipungkiri pemerintah juga harus berpihak kepada peserta didik seperti itu, untuk memastikan peserta didik kita itu mendapatkan guru-guru yang memang memiliki kompetensi minimum untuk menjadi guru mereka seperti itu. Yang akan saya coba jawab yang besar-besar, yang poin-poin atau concern yang paling sering diutarakan, dan sisanya bisa nanti secara lisan. Satu poin yang sangat penting adalah mengenai yang P3K honorer. Dan ini harus saya jawab untuk 2021. Jadi kita tidak memungkinkan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi P3K. Jadi hukum undang-undang ASN, baik buat P3K atau PNS, itu tidak mungkin tanpa seleksi. Jadi itu adalah ketentuan undang-undang yang harus kita patuhi, dan juga kalau itu dilakukan tanpa seleksi, itu juga bukan hanya melanggar undang-undang, tapi juga melanggar etika kita kepada para murid-murid. Dan bagaimana kita, apa yang mereka patut mendapatkan kualitas minimum daripada kompetensi guru.